Halo guys, assalamualaikum, selamat datang di NN Top 11 Channel. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana cara saya mengatasi jadwal yang padat. Tapi sebelum lanjut, jika berkenan saya mohon dukungannya dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan juga tombol loncengnya agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel. Oke guys, langsung saja kita sebelum membahas terlebih dahulu kita akan cek jadwal hari ini ataupun jadwal yang akan datang guys. Dan musim ini berjalan cukup baik di awal musim, meskipun tim saya kemarin ditahan imbang Liverpool dengan skor 2-2 di kandang Liverpool guys. Pertandingan begitu alot dan memaksakan manajer dari Liverpool memutar otak, tapi sayang sekali mental juara dari FC Buteng cukup bagus sehingga bisa mencetak gol di menit 89. Kita bisa cek di sini, saya tidak hadir di pertandingan ini dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk coach Apex Mourinho, coach Jo Hyun Bi, kemudian coach Nopan Faitur Rahman, coach Kurniawan, coach Fatur Asyari, coach Renal Ismanda, dan coach Nakula, ada juga coach Yasha, coach Ichigo Kurosaki, dan coach Dara Ayu yang telah hadir di pertandingan yang begitu penting ini guys. Walaupun masih di awal musim, tapi ini menjadi seperti final untuk tim saya guys, dan manajer dari lawan hadir, dan ini adalah keuntungan ketika kita memiliki banyak teman. Tapi mohon maaf guys, karena saya akhir-akhir ini jarang online, jadi saya jarang hadir di pertandingan dan jarang juga mendukung tim teman-teman ketika sedang bertanding. Paling kalau sempat saya lagi on, ada teman-teman yang lagi tanding, kebetulan saya lihat dan saya langsung mendukung tim teman-teman yang sedang bertanding saat itu juga. Dan tim saya sebenarnya memiliki mutu yang lebih tinggi di sini, 99,8% berbanding 88,5%. Tapi karena faktor hadirnya manajer dari Liverpool itu yang membuat tim saya meraih hasil seri guys. Dan untuk saat ini poin yang saya dapatkan yaitu 13 poin dari 5 pertandingan dengan raihan 4 kali menang dan 1 kali seri. Belum pernah kalah, mencetak 20 gol dan baru kebobolan 2 gol guys. Lumayan cukup bagus pertahanannya, tapi kita harus tetap konsisten berlatih setiap hari agar hasilnya lebih maksimal lagi guys. Karena musim masih teramat panjang guys. Apalagi di liga level 62 ini manajer dari posisi 1 hingga posisi 8 besar itu aktif guys. Jadi musim ini sangat menarik sekali untuk tim saya. Sebelum kita masuk merotasi pemain, masuk ke menu pasukan untuk merotasi pemain, kita cek terlebih dahulu jadwalnya. Nah, kemarin saya mencoba merotasi pemain setelah hasil seri melawan Liverpool jam 10.23. Kemudian tim saya menang dengan skor 4-2 di kandang FC Cimbom di pertandingan asosiasi. Saya tidak hadir juga guys di sini, saya tidak hadir untuk mutunya sendiri. Nah, teman-teman bisa melihat di sini saya merotasi pemain dan mutunya turun menjadi 88,8%. Kita cek tim intinya. Nah, di sini saya merubah beberapa pemain, terutama di sektor penjaga gawang, kemudian di sektor back tengah dan back kanan. Kemudian back kiri juga saya rotasi juga, jadi mutunya memang menurun. Dan di posisi back tengah juga saya merotasinya guys. Di sini yang saya tidak ganti yaitu di posisi penyerang saja. Di sini ada Eden Hajar, Al-Fatih, dan Werner. Mereka pemain inti yang jarang banget diganti guys. Dan terima kasih untuk coach Yuda Setiawan dan coach Chandra Mulyawan yang telah hadir di pertandingan ini dan tim saya menang. Saya coba merotasi ketika pemain inti sudah kelelahan guys, karena teman-teman bisa melihat di sini kondisi tim saya setelah melatih pemain di posisi back tengah kemarin yang sudah sempat saya share, yaitu back Nonsensi DC, dan sekarang kondisinya tinggal 36. Itu pun saya kemarin nonton video lagi guys, menonton iklan lagi untuk mendapatkan 36 booster kondisi ini. Tim saya berhasil mengalahkan FC Cimbom dengan rotasi pemain cadangan guys. Jadi ada beberapa pemain yang kelelahan, lalu saya menggantinya karena saya tidak sempat untuk menonton pertandingan dan tidak sempat mengganti pemain di tengah pertandingan. Alhasil banyak pemain inti yang kelelahan dan saya juga tidak sempat menonton iklan karena di sini susah sinyal juga guys. Jadi saya harus ke sawah dulu guys. Saya harus ke gunung-gunung nyari sinyal baru bisa nyari booster kondisi. Makanya booster kondisi saya nggak pernah banyak guys. Ya maklum lah,
hidup di kampung gara-gara pandemi guys. Ya begitulah namanya hidup. Jadi buat teman-teman yang ingin terus mendukung channel ini agar terus berkembang, siapa tahu kedepannya bisa sukses, kamu bisa subscribe. Khusus buat yang berkenan saja, kalau yang tidak berkenan tidak apa-apa, kamu cukup menonton aja, barangkali bermanfaat. Oke, setelah itu tim saya juga kalah. Setelah merotasi pemain, tim saya kalah melawan Pasai FC di kandang lawan dengan skor tipis 3-2. Lagi-lagi saya tidak hadir. Ketika saya tidak hadir memang ada kemungkinan kalah guys, tapi ketika saya hadir ya kemungkinan kalah itu menjadi kecil ya, walaupun ada tapi tetap kecil. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk coach Mentok Mbangba dan coach Rian yang telah hadir, dan teman-teman bisa melihat di sini manajer dari Pasai FC hadir, yaitu Mehmet Akinci kalau nggak salah, manajer asal Turki di sini. Sempat unggul 2 gol sebenarnya di menit 20, maksud saya di menit 40. Setelah kebobolan di menit 21 dan tim saya berhasil mencetak 2 gol di babak pertama, lalu di babak kedua mereka berhasil mencetak 2 gol untuk mengalahkan tim saya dengan skor 3-2. Tapi tidak apa-apa, ini masih awal musim, itu hanya pertandingan Liga Champion, dan yang menentukan yaitu posisi 2 dan posisi 1 dan posisi 2 klasemen untuk lolos ke babak 16 besar guys. Jadi tidak usah khawatir, kecuali pertandingan cup kali itu yang penting, soalnya langsung babak fase gugur guys. Jadi di leg pertama jika kita seri atau ya pokoknya teman-teman udah ngerti lah sistemnya seperti apa. Kalau di cup saya memang harus bener-bener, kalau di Liga Champion biarkan dulu, mau kalah mau enggak gitu guys. Yang penting di Liga aman, di Liga Champion di posisi minimal posisi 2 untuk bisa lolos ke babak 16 besar, dan di cup minimal harus meraih hasil yang bagus. Jadi saya akan merotasi pemain ketika lawan yang dihadapi memang tidak terlalu berat guys. Oke, setelah pertandingan di Liga Champion, tim saya juga berhasil menang 3-1 atas FC Cimbom di leg kedua pertandingan asosiasi. Dan kali ini saya juga tidak hadir, tapi tim saya berhasil mengalahkan mereka. Saya mau mengucapkan terima kasih untuk Mr. Trap yang telah hadir. Tim saya berhasil mencetak 3 gol di sini. Penggemar dari FC Cimbom juga tidak hadir di sini. Kita sama-sama punya kesibukan masing-masing. Jadi sehari kemarin memang saya tidak hadir guys. Beda ketika saya hadir di pertandingan, mungkin ada perbedaan yang sangat signifikan di sini. Nah, saya juga tidak hadir, tapi banyak penggemar saya, ada coach Oliver Virhop, coach Kurniawan, coach Anja Poel, coach Bert Totman, coach Stephen, coach Nakula, dan coach Dilo Besito. Terima kasih banyak atas dukungannya. Tim saya berhasil mengalahkan CDS dengan skor telak 5-1. Kemudian tim saya juga ditahan imbang 1-1. Oke guys, bagaimana cara saya merotasi pemain ketika jadwal sibuk seperti ini? Karena banyak pertandingan, ada asosiasi, ada cup, dan Liga Champion. Kemudian tapi setiap hari pertandingan hanya berlangsung 2 pertandingan, itu di laga resmi. Jika kamu masih mengikuti kompetisi cup dan liga, kamu bisa bertanding jadi sehari 2 kali guys. Misalkan hari ini Liga dan Cup, besok Liga dan Liga Champion. Jadi sebenarnya tidak terlalu padat, tapi karena waktunya yang berdekatan yang membuat biasanya sulit guys, karena pemain akan kelelahan ketika kita tidak di pertandingan dan kita tidak sempat untuk menambahkan kondisi pemain. Jadi kita bisa merotasi pemain inti dengan pemain cadangan. Contoh hari ini tim saya sudah bertanding di Liga dan otomatis pemain inti saya kelelahan. Kita harus merotasi pemain ketika kita tidak memiliki banyak kondisi, dan kita juga tidak sempat mau ngumpulin kondisi, tapi ternyata iklannya sudah habis guys. Ini iklannya sudah habis, mau beli tokennya dikit ya, mau gimana lagi, kita harus merotasi pemain sebisa mungkin. Siapa tahu memang ada menang, siapa tahu menang maksud saya guys, siapa tahu menang dengan merotasi pemain inti dan meminimalisir cedera pemain. Karena mungkin di awal-awal kamu bermain Top Eleven, mendapatkan pengobatan itu sangat sulit guys, jelas sangat sulit. Apalagi banyaknya cedera pemain yang setiap hari yang kamu dapatkan, pasti sangat sulit dan menguras emosi dan energi gitu guys. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa merotasi pemain, walaupun mutu pemain cadangan kamu rendah seperti mutu pemain cadangan tim saya. Kamu mungkin pernah menonton pertandingan Liga Inggris, kemudian di pekan itu ada pertandingan Liga Champion ataupun Cup gitu guys, ataupun FA ya, FA kalau sebutannya. Hari ini ada pertandingan di Liga, lalu 3 hari kemudian ada pertandingan
FA, teman-teman pasti melihat bahwa manajer dari klub tersebut tidak akan menurunkan pemain intinya semua guys. Jadi mereka akan merotasi pemain yang ada di bangku cadangan untuk bermain di FA. Itu utamanya, yaitu misalkan dia menginginkan juara Premier League dan dia mungkin ingin juga menjuarai cup, tapi ingin dengan pemain-pemain yang berbeda gitu guys. Jadi mereka akan merotasi pemainnya. Contoh ketika Chelsea merotasi pemainnya, misalkan Chelsea jarang banget menurunkan Hudson-Odoi di susunan pemain utama ketika bermain di Liga, tapi dia akan memainkan Hudson-Odoi di pertandingan cup. Sama halnya dengan game Top 11, ketika kita ada banyak pertandingan penting tapi kita ingin meminimalisir cedera sebaik mungkin, kita harus merotasi pemain kita guys. Saya coba bermain game Top 11 sesuai dengan sepak bola beneran, jadi bukan hanya sekedar menang atau kalah. Jadi semuanya dinikmati, mau kalah mau menang ya happy gitu guys ya. Kalau menang ya berarti strategi kita berhasil, dan kalau kalah berarti kita harus memperbaiki susunan pemain kita ataupun memperbaiki semua yang ada ketika pertandingan, semua kesalahan yang dilakukan oleh pemain gitu guys. Oke, saat ini misalkan ada pertandingan dan jam 3 sore ada pertandingan lagi. Hari ini pemain inti saya kelelahan dan saya harus merotasi beberapa pemain, terutama di sektor penjaga gawang. Saya biasanya merotasi pemain di sektor penjaga gawang. Tapi di sini moralnya menurun. Kamu bisa menambahkan moralnya seperti ini guys. Karena di sini videonya sudah habis, jadi kamu bisa klik sewa di sini. Tapi jika kamu sayang, kamu tetap bisa mainkan pemain dengan moral yang baik, tapi dia prihatin dan terkadang bermain tidak cukup baik guys. Kamu tinggal menambahkan satu moral secara gratis. Kamu bisa mengganti susunan pemain inti. Contoh di sini saya akan mengganti penjaga gawang. Tapi misalkan kamu tidak memiliki penjaga gawang dan kamu hanya bisa mempercayakan penjaga gawang kepada pemain tersebut, kamu juga tidak perlu mengganti penjaga gawang guys. Kamu bisa tetap utamakan penjaga gawang yang utama, dan kamu bisa mengganti susunan pemain lain. Jangan takut kalau pemain kamu jangan takut kalau tim kamu kalah saat pertandingan guys, karena ya setiap pertandingan pasti ada kalah dan ada menangnya gitu. Semua pertandingan tidak ada yang menjamin tim kamu selalu menang, walaupun kamu top up ataupun kamu melatih secara individu ataupun secara militer. Pasti ada saatnya ketika tim kamu kalah melawan tim lemah karena kamu tidak hadir, ataupun karena kondisi pemain menurun, ataupun karena moral pemain yang menurun. Jadi banyak hal yang tidak kita ketahui ketika pertandingan sedang berlangsung, apalagi saat kamu tidak hadir di setiap pertandingan seperti saya guys. Jadi ya kalau kalah ya udah, emang saya nggak hadir di pertandingan, dan mungkin ada pemain saya yang bermain jelek dan saya tidak menggantinya di pertandingan tersebut. Jadi kita harus merotasi pemain agar pemain inti tidak cedera di pertandingan selanjutnya guys. Karena saya tahu banget nih, kalau teman-teman baru bermain Top 11 mendapatkan pengobatan itu sangat sulit. Jadi saya mengertikan gitu guys. Oke, saya akan mengganti, misalkan ini kan karena pemain saya hari ini belum ada pertandingan, jadwalnya juga hanya ada sore nanti. Jadi saya akan memberikan sedikit contoh saja. Misalkan pemain saya kelelahan ini mah guys, saya akan menggantinya. Karena di sini saya sudah menyiapkan pemain di bangku cadangan yang memang sih tidak bagus-bagus sama, tapi lumayanan gitu guys. Saya akan mengganti pemain-pemain yang pemain inti saya, misalkan seperti ini guys. Saya akan menggantinya. Kemudian saya akan menggantinya seperti ini. Tapi usahakan kalau pemain di posisi depan, misalkan kamu tidak memiliki penyerang yang lebih tajam dari itu, kamu juga tidak perlu mengganti pemain depan. Contoh di sini saya mengganti Timo Werner dengan Fischer, karena Timo Werner bermain tidak cukup bagus di akhir-akhir ini, dan saya harus merotasinya. Satu, Fischer dia khusus bermain untuk di Cup dan Liga Champion, dan Werner dia akan bermain di Liga saja khusus gitu guys. Jadi kondisi pemain akan tetap stabil. Saya akan mengganti beberapa pemain inti dengan pemain yang ada di bangku cadangan guys. Contohnya seperti ini. Nah, saya akan membiarkan pemain yang selalu bermain bagus di susunan pemain inti untuk memberikan motivasi lebih kepada pemain-pemain yang ada di bangku cadangan guys. Nah, contoh seperti ini saya sudah mengganti beberapa pemain inti dengan pemain cadangan guys.
Jadi jangan takut kalau mutu pemain kamu nanti menurun gitu. Nah, lalu pemain inti yang tadinya sudah kelelahan, kamu bisa menambahkan kondisinya secara gratis dengan cara klik diklik di pemainnya guys. Kemudian kamu bisa klik di sini, karena di sini kondisi pemain saya sudah 99% bugar, kamu bisa tambah di sini, nanti kamu bisa tonton iklan secara gratis gitu guys. Jadi memiliki pemain cadangan memang sangat penting, karena banyak teman-teman yang mungkin jarang merotasi pemainnya, akan mempercayakan pemain intinya bermain di semua pertandingan, di semua kompetisi. Jadi ya pasti pemain juga kelelahan gitu. Sama halnya seperti manusia biasa guys. Ketika kita bermain sehari 2 kali, apalagi 90 menit gitu guys, 2 kali berarti kan 180 menit, itu otomatis pemain akan kelelahan. Ini jaraknya deket banget gitu. Jadi belum sempat pemain memulihkan diri, tapi harus bermain di pertandingan selanjutnya. Jadi pemain akan kelelahan. Nah, cukup seperti itu yang bisa saya bahas kali ini. Untuk tips latihan agar pemain tidak mudah lelah, saya pernah membahasnya, kamu bisa cari di channel saya, cara melatih pemain agar tidak mudah lelah. Lalu cara mendapatkan bonus latihan 10%, kamu bisa cek juga. Jadi beda antara latihan yang satu sama latihan kedua. Jika kamu tidak memiliki banyak kondisi dan males nonton iklan juga untuk memulihkan pemain, kamu bisa tonton video saya dengan judul cara mendapatkan bonus latihan 10%. Itu cukup penting, karena bonus latihan juga sangat penting saat kamu tidak hadir di pertandingan guys. Jika kamu tidak melatih pemain setiap hari, kemungkinan besar pemain kamu akan kalah setiap pertandingan, walaupun ada kemungkinan menang juga tapi kecil. Harus melatih pemain setiap hari minimal 8%, minimal di angka 8%. Itu penting banget. Kalau bisa 10% itu lebih baik guys, karena setiap hari bonus latihan akan menurun 2%. Jika 4 hari berturut-turut kamu tidak melatih pemain, kemungkinan besar tim kamu akan selalu kalah guys, walaupun mutu tim kamu lebih besar gitu. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya bahas kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.